Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi sama Ngopi Horor. Semoga dulur-dulurku diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan. Oke, malam ini di samping saya ada Cak Tem. Nah, di depannya Cak Tem ini loh. Wah, ada yang istimewa lur. Ini titipan ini. Titipan untuk merawat. Ya. Cak Tem ini akan menceritakan apa saja yang dititipkan. Monggo Cak Satem. Oke, sebelumnya saya mudah-mudahan hari ini hari yang terbaik buatnya dengan sedoyo, berikan keselamatan, kesehatan, dan bagi dulurku yang belum subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar kita lebih semangat lagi bikin video lagi. Baik, ini gini Mas Dani, ini ceritanya punya temen nih. Jadi teman saya itu kebetulan beliau itu suka dengan benda-benda antik lah, dikatakan antik. Soalnya kalau ini kan antik. Nah, kalau ini jenisnya benda pusaka. Oh iya. Nah, lucunya teman saya itu semua ini dikasih. Oh, dikasih. Jadi teman saya itu kalau pusakanya ini dapatnya itu dikasih. Jadi ya mungkin yang ngasih ke teman saya itu juga mungkin melihat teman saya itu kok ya orangnya bisa merawat atau bisa istilahnya seneng dengan siaji, dengan pusaka, akhirnya dititipkan pusaka ini ke teman saya. Kebetulan teman saya ini lagi ada kesibukan yang lain, jadi terpaksa saya yang dimintai tolong sama teman saya untuk jelasin ini. Oh, oke. Nah, ini monggo Cak Satem. kalau yang ini Mas Dani, ini kalau Mas Dani dulu, Mas Dani ini keluarga dulur. Jadi kalau ini sudah hafal dia, karena Mbah Buyutnya dulu banyak di rumah dulu. Ini untuk kinangan ya Mas Dani ya. Kinangan. Jadi kinangan ini sekarang sudah menjadi benda antik karena terbuat dari kuningan lur. Seperti ini, seperti buah manggis. Nah, kelopak-kelopaknya tutupnya ini kayak buah manggis. Jadi ini dulu tempat untuk naruh alat-alat atau buat nginang. Ada Bahan buat nginang ya? iya, bahannya ada apa, sirih, kapur, kambing. Jadi ini semua terbuat dari kuningan Mas Dani. Nah, kita mulai dari mana ini Mas Dani? Wah, monggo Cak Satem. Sampean yang lebih lebih hafal, sampean lebih paham, kan jenengan yang dititipin ceritanya, jenengan ceritakan yang dari mana dulu, monggo tak kersane jenengan. Oke, kita yang dari yang besar dulu ya. Nah, ini kita akan coba. Nah, ini tilam sari ini Mas Dani. Oh, tilam sari. Jadi ini tilam sari, harusnya ini satu jodoh biasanya. Kalau ada tilam sari itu jodohnya harusnya ada tilam ukir. Nah, ini teman saya ceritanya waktu bersih-bersih rumah saudaranya, karena rumahnya itu besar sekali, terus saudaranya itu keponakannya itu kan nggak ngerti banget istilahnya benda-benda pusaka itu kan, dia nggak ngerti tentang benda pusaka. Jadi karena
di rumah itu nggak ada yang rawat pusaka ini, terus dianya juga merasa menyayangi, nanti kalau nggak dirawat terus dibiarkan saja kan eman-eman, jadi dikasihkan sama teman saya itu, sama ponakan. Nah ini jadinya Tilam Sari. Nah biasanya gandengannya Tilam itu. Jadi ini ketinggalan Mas Dani, teman saya cerita itu yang punya ini habis bersihin rumah selesai. Nah setelah selesai sama ponakannya itu dibilangin lagi, Mas masih ada, ternyata saya bersihin lagi masih ada pusakanya, tolong diambil, saya nggak bisa merawat pusakanya. Nah, terus pusaka ini diambil lagi sama teman saya, dibawa pulang ke sini. Ya, ternyata kalau Tilam Sari ini ya kegunaannya apa? Sepengetahuannya jenengan. Kalau Tilam Sari itu biasanya untuk ya istilahnya kita bukan mensugestikan, istilahnya juga bukan mengkultuskan. Biasanya Tilam Sari itu untuk apa ya, untuk kerejekian lah. Jadi kalau orang punya sawah, punya kebun itu biasanya orang-orang dulu itu punya Tilam Sari, kadang-kadang Tilam Sari itu. Jadi untuk sawah, kebun, ladang itu hasilnya bagus, melimpah gitu, memperlancar. Nah, tapi kita tetap tidak mensugestikan seperti itu karena segalanya itu Allah yang istilahnya maha pemurah lah, yang memberi Allah. Cuman kita menceritakan dari tutur ini, dari tutur leluhur turun temurunnya seperti itu kisahnya. Jadi kalau yang ini batu akik. Ini jenisnya kayak badar menurut saya. Ada yang bilang badar besi, badar perak, ini badar jenisnya badar besi. Nah terus macam-macam, ini kul buntet juga ada ini. Nah ini kul buntet. Oh itu kul buntet. Ya. Kul buntet itu biasanya untuk kekebalan kalau dulu. Agak kerang ya? Iya, tapi butuh. Tapi dulu biasanya untuk kekebalan Mas. Sebenarnya masih banyak, karena teman saya yang punya ini ada kesibukan yang nggak bisa ditinggalkan, jadi kita nggak bisa eksplor lebih jauh lagi. Nah kalau ini jenisnya jimatan Mas Dani. Oh jimatan. Ini jenis jimatan itu pusaka sikep lah. Jadi kalau orang dulu itu punya khusus pusaka untuk sikep, untuk ageman lah. Jadi ini jenisnya pusaka jimatan. Ini ada yang bilang nogo kembar. Oh kembarnya naga. Nah seperti ini, ada yang bilang nogo kembar. Terus ada lubangnya nogo kembar. Kan ada yang bilang nogo kembar. Nah ini jenisnya menurut saya ya, ada yang bilang besi kuning seperti itu. Tapi kalau besi kuning yang untuk kekebalan itu biasanya kecil kayak jarum itu. Tapi ini jenisnya besinya besi kuning gitu. Oh iya iya. Nah ini satu jodoh Mas Dani. Nah ini satu jodoh. Kebetulan satu pasang, satu jodoh. Ini biasanya jimatan seperti ini atau sikap seperti ini yang bawa itu perempuan. Oh buat perempuan, khusus perempuan ya? Biasanya perempuan dulu itu kan ya dari keturunan bangsawan atau raja-raja itu selalu punya, walaupun seorang perempuan tetap punya jimat atau punya sikap diandel lah. Nah ini biasanya dibawa. Nanti ini biasanya perempuan yang bawa. Nah kalau ini bisa dikatakan bambu temuros ini. Oh bambu temuros seperti ini ya? Seperti ini. Ada yang bilang bambu beduk, tapi kalau ini masih apa ya, kayaknya habis kepotong ini.
Ya itu saja, yang lainnya karena teman saya itu nggak ada di rumah, ada kesibukan lain, jadi terpaksa kita bisa review seperti itu. Tapi kisahnya itu banyak sekali tentang pusaka ini. Nah, setahu sampean aja sama ceritakan tahun ini sampean aja. Kan kemarin itu, waktu kemarin itu ketemu teman saya yang punya ini bilang gini, "Tem, anu di oma ono ini, aku punya pusaka tapi dikasih ini ada yang dari dulu yang punya orang paranormal itu ngasihkan teman saya ini jadi buat kenang-kenangan tuh. Jadi nggak ada yang istilahnya teman saya itu alih mahar atau pakai mahar untuk benda ini, nggak ada Mas Dani. Jadi dikasih. Nah, terus yang ini yang besar tadi ya dikasih, yang kecil-kecil ini juga dikasih. Nah kebetulan teman saya itu sebenarnya ya apa, nggak nyangka dikasih ini, nggak nyangka. Jadi dia kok ero ya bilangnya teman saya, kok ngerti lah aku seneng nyimpen seneng ngerawat pusaka gitu. Ya berarti saya bilang ke teman saya, ini jodohmu. Maksudnya udah jodohnya dititipin pusaka. Jarang-jarang orang dititipin pusaka orang lain kan, jarang-jarang. Apalagi dikasihkan cuma-cuma Mas Dani gitu. Tapi sering dulu, makanya ini ditempatkan di kamar depan ini Mas Dani. Kalau ini di dalam, yang lainnya kan sering bilangnya teman saya ada kayak ya mungkin orang perkenalan kodamnya pusaka auranya itu, dia mungkin habis ikut, umpamanya ikut Mas Dani, terus dari Mas Dani ikut saya kan, mungkin memperkenalkan diri. Nah mungkin ada yang ketakutan, yang di rumah keluarganya itu suruh ditaruh di kamar depan dulu. Awal-awalnya seperti itu, cuman sayang untuk tilam sarinya bukan sepasang ya? belum dikasih, belum diwarangi. Jadi masih orsinil, teman saya belum sempat diwarangi. Ini kalau sudah diwarangi pusaka ini akan keluar pamornya. Ini pamornya kebak ini. Jadi pendaringan kebak seperti ini pamornya. Jenisnya tilam sari, pendaringan kebak seperti ini. Pendaringan kebak itu artinya rezekinya nggak pernah surut. Oh, lancar. Nek wong Jawa biar daringan itu kan tempatnya beras, tempatnya istilahnya sembako lah. Jadi kalau pendaringan kebak itu insya Allah, kalau ceritanya Mbah Boyot itu kebutuhannya, segala kebutuhannya selalu terpenuhi, nggak surut-surut. Mungkin itu saja Mas Dani yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Nanti kita akan review pusaka yang lain atau keris-keris yang lain. Monggo tutup. Kalau ada tambahan monggo. Kalau masalah besi aji, benda-benda pusaka, tempat kinangan, setahu saya ngertinya tempat kinangan. Kalau besi aji saya nggak mengerti sama sekali. Padahal dulurku ini Mbah Boyotnya gudangnya pusaka ini. Leluhurnya, buyut-buyutnya itu pusakanya banyak Mas Dani. Ya maaf lur, karena pusakanya nggak pernah ikut saya, nggak pernah dikasih ke saya. Ya sudahlah, namanya itu pemberian dari orang tua ya, dari mbak-mbak, dari boyo, dari kakek. Ya kalau kita dikasih, kita syukuri, kita rawat dengan baik. Jika memang tidak dikasihkan kepada kita, ya mau gimana lagi, tetap kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya itu yang paling kekal, yang paling mujara. Semua benda-benda ini adalah perantaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan kepada kita agar kita bisa merawat. Oke dulur-dulurku, hari ini itu saja, cukup review saja benda pusaka, barang antik. Kita sambung ke episode selanjutnya.
Jangan lupa untuk selalu dukung channel kami Ngopi Horor dengan cara subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya. Oke dulurku, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Ngopi Horor.